Kalau saya tidak. Yesus adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di kamu, Yesus adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon. Kok kamu sekarang salahkan saya? Kok bisa kayak gitu? Baca sejarah, baca peristiwa, baca semua apa yang terjadi, itu yang harus kamu pahami, bukan satu ayat. Boleh kamu ngaku kau hafal semua ayat-ayat, ya, tetapi pemahamanmu itu dangkal cuma. Oke, dangkal, oke. Jadi yang mati terkutuk dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib itu menurutmu siapa? Loh, tetapi bukan jadi Yesus itu yang dimaksud. Maksudnya lalu siapa? Siapa yang dimaksud Kristus di situ? Siapa? Kemanusiaan dia itulah untuk menerima dosa-dosa itu. Aduh, paman. Ini yang kita bahas dari tadi bukan kucing. Yang kita bahas tadi ini manusia. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk. Urusan aja Isa kalian. Mau tahu Yesus menipu iblis? Mau tahu Yesus nipu iblis? Mau tahu enggak? Hah? Mau tahu enggak Yesus nipu iblis? Mau tahu? Kau kasih ayatnya kalau mau. Matius 4 ayat 10. Ini hostnya kemana? Kelap kelip ini ganggu banget Kalau Kang, kelap kelip itu ganggu Kang. Matinya kameranya Kang. Kelap kelip Kang, ganggu Kang. Kok kemana-mana? Ya salah sendiri kenapa sekarang kamu nantang? Udah ya, kalau itu bukan Isa, Yesus itu bukan Isa, nggak usah bahas-bahas Yesus, karena ya, itu karena bukan Yesusmu kau sebut sebagai anak Allah. Yesusmu suka-suka saya dong, agama saya. Ya, begitu juga saya. Suka-suka saya dong mau bahas apapun yang saya mau bahas. Kalau Yesus bukan Isa. Ya, terus apa? Kalau Yesus bukan Isa, terus kenapa Yesus menggunakan istilah? Kenapa Kristen menggunakan istilah Rasul? Kenapa Kristen menggunakan istilah Alkitab? Kenapa kalian menggunakan istilah Injil? Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu adalah Isa, ayo. Bukan saya tidak mengakui ya, bukan saya tidak mengakui, tapi itu nggak ada hubungannya Yesus dengan Isa. Ya? Nah sekarang Yesus dengan Kristen ada hubungannya nggak? Ya karena kita mengikut Kristus. Aduh parah. Kenapa ketawa? Saya minta hubungan buktinya. Secara konkret mana hubungannya? Yesus dengan Kristen mana hubungannya? Coba mengikut Kristus berarti kan mengikuti semua ajarannya. Ya, itu arti, itu definisi, itu pengakuan dari ikatan Kristen. Suka-suka kita dong. Hei, yang saya tanya hubungan dengan Yesus itu apa? Hubungannya Kristen dengan Yesus itu apa? Hubungan yang saya minta, bukan istilah, bukan penjelasan dari nama Kristen yang saya minta. Yang saya minta hubungan secara nyata antara Yesus dengan Kristen itu di mana? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan pemakan babi? Kapan? Kapan Yesus pernah berkumpul ibadah dengan orang-orang yang ibadah hari Minggu? Kapan? Kapan Yesus pernah kemudian duduk membahas buku Bible Perjanjian Baru? Kapan? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan orang yang menuhankan dirinya? Kapan? Kapan? Di mana? Di mana itu terjadi? Di mana? Di mana? Ini kenapa mic saya dimati-matikan terus ya? Bang Zuma report. Biarkan mic saya hidup ya. Gini bro, dengar dulu saya ya. Kalau kamu memang bilang Yesus sama Nabi Isa beda, kenapa ya, saya ada? Dimatikan. Iya, dengerin dulu. Saya berapa kali nih lagi pengen dengerin lagi. Iya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Jawab. Banyak sekali gereja yang bernama gereja Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih? Jawab. Moderator, kalau ada guru dari bawah dijambak ya, HP saya error nih. Kalau kau nggak jawab, gue turunkan. Ada gereja Isa Al-Masih. Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Jawab, buka mic-nya. Ayo, cepetan. Lagi. Ya. Ini siapa sih? Ya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih, bro? Jawab.
Kalau kenapa ada gereja Isa Al-Masih, kenapa di Alkitab pun tertulis ada Allah? Sama aja. Ya lu nyolong namanya. Beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Tujuannya apa? Beradaptasi dengan kemauan kalian yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah. Maling aku beradaptasi Pak Nyoba. Ngaku dia beradaptasi. Kok maling? Beradaptasi nih. Ya, jadi agama yang suka nipu-nipu memang kayak gitu. Semuanya yang ditampilkan ada palsu-palsu semua, kamuflase semua. Inilah agamamu. Nih ya, yang menuliskan Alkitab itu adalah dari Ortodoks Syrian yang datang pada lembaga Alkitab Indonesia, dan dia mengadaptasi lah bahasa-bahasa itu. Apa bahasa apa yang dia adaptasi? Abad ke-40 dialah mengadaptasi ke dalam bahasa-bahasa yang sekarang LAI telah adaptasi. Terus abad ke-40 gimana cerita? Abad 40 belum. Nah, sekarang kan pertanyaannya ada tadi kelapa di dalam. kemana-mana jadinya melebar. Kapan Ortodoks Syria datang ke Indonesia? Kapan? Hah? Kapan? Kapan Ortodoks Syria datang ke Indonesia? Ngapain? Enggak, yang penting asal ngomong aja, tipu-tipu. Susah karena yang kau jajakan itu adalah barang tipuan. Yang LAI bikin itu adalah orang-orang Syrian. Abad 40 itu kapan? Asal gacor aja. Kamu tuh yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting kau itu. Ah, parah kau itu. Ya sekarang kan sudah diadaptasi. Terus kita juga mau belain gimana? Tuhanmu itu bukan Allah, bukan Allah Tuhan kau itu. Emang Tuhan kau bukan. Kenapa? Nah, terus kenapa ada dalam kitabmu? Kenapa ada dalam kitabmu? Kan lucu. Tuhanmu bukan Allah, tapi ada dalam kitabmu. Apa ini namanya? LAI sudah menuliskan itu dan kita menerima sejarah. Kenapa kalian sekarang keberatan? Maksudnya yang saya tanya, Tuhanmu itu Allah memang. Kenapa Tuanku? Tuhanmu itu Allah memang. Tuhan itu yang dibilang aku adalah aku. Dia tidak punya nama. Dia hanya punya gelar. Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya. Sekarang kalau kalian bilang firman itu adalah utusan, kalimatullah itu satu dengan. Jadi Yesus bukan manusia, dia firman doang. Itu sendiri nggak? Nah, pasti turunilah, nggak berbobot. Ya Mending sudah, kamu ke silakan sawah aja bang. Mending kamu ke sawah dulu ya, bersihin sawah. Abad 40. Woi, gue nanya lu, Yesus itu manusia atau firman? Manusia, kenapa emang? Manusia. Manusia ini Tuhan nggak? Tuhan, kenapa? Jadi Tuhanmu manusia? Tuhan yang sudah Tuhanmu manusia nggak? itu jadi manusia. Jawab. Kan sudah tertulis itu. Kenapa diulang lagi? Anda kan kok ngerti? Kena langsung ujung-ujungnya ini. Meleleh Kena di mana? jantungnya ini. Kena di mana? Yesus di mana? Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak? Manusia. Tuhanmu manusia nggak? Sekarang gini ya. Jangan sekali lagi jawab. Jawab. Enggak, saya yang jawab. Tuhan itu Tuhanmu adalah manusia nggak? itu. Tuhanmu saya nggak nanya roh. Saya nggak nanya roh. Tuhanmu manusia Maunya nggak? Bang Andi kencang kali ya. Iya. Kenyang nggak sih? Masa sih? Rohnya roh Tuhan. Kenapa Iya. emang? Kenyang kali Bang. Bang Andi. Iya, Bang Andi sakit telinga. 100% manusia dan Ya, 100% cek Tuhan. udah ya. Tahu. Mendingan. Coba bikin. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Yang mau ditanya mana? Aku dari tadi muter-muter. Yesus Kemana-mana. ibadah hari Sabtu, kalian ibadah Minggu. Hubungannya apa? Yesus diutus hanya kepada yang umat dari Israel. Yang mau ditanya ini yang mana Bang Zuma? Kok banyak-banyak Apa banget? hubungannya agama Kristen penyembah Yesus ini dengan Yesus? Hubungannya di mana? Itu jawaban, itu pertanyaannya ya. Ya, pertalian antara Yesus yang adalah utusan untuk Bani Israel dengan Kristen agama dari Barat ini hubungannya apa? Gini ya, Yesus itu lahir
Ini saya jelaskan ya. Yesus itu lahir di Israel. Ya, di tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Yesus lahir. Kalau tanya hubungannya, memang kalian kan pasti mengatakan dia buat Bani Israel. Tapi pada saat dia naik ke atas, dia bilang, baptislah semua dalam namaku. Itu perkataan Tuhan sendiri. Siapa yang Dan berkata ajarilah begitu? mereka. Siapa di Tuhan siapa Yesus. yang berkata kepada siapa? Kepada jemaat-jemaatnya. Pas Siapa dia naik ke jemaatnya? atas surga. Ya siapa jemaatnya itu? Ya jemaatnya di situ ya. Ya jemaat dia. Jemaat Ya, dia itu siapa? udah banyak. Udah dari Siapa? banyak Iya, itu orang iya, Samaria siapa? ada, orang Banyak Filistin, banyak kok nggak? Palestina Siapa ada. ditanya? Satu Dan aja bahkan siapa? juga dia punya 100 sampai 1000 pengikut waktu itu yang Ya dibilang itulah. siapa? Satu aja sebut siapa? Ya ada Markus, ada Matius, ada Lukas, ada Markus? Yohanes. Kenapa? Coba di mana Yesus pernah bertemu Markus? Maksudnya? Ke Dia kan pasar beli muridnya. sayur. Di mana Markus sebagai muridnya Yesus itu di mana? Kapan dia jadi murid? Setelah dia menjadi yang 100 hari Jadi Tuhan. jadi roh, ya jadi rohnya. Kenapa memang? Jadi roh. Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan dagingnya kok jadi roh? Gimana sih? Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan daging. Dia dalam tubuh tubuh penuh kemuliaannya. Bubar gereja, bubar gereja, bubar. Bang, jangan pakai asumsi terus, Bang. Oh ya, selesai dulu satu-satu. Begini, Bang. Ya sudah gimana? Yang Yesus saya itu jelaskan memang itu Allah. kan hubungannya. Nggak ada Dan hubungannya setelah Yesus itu dengan dia Kristen, janjikan nggak ada. adanya turun Roh Kudus. Makanya kalau Anda tanya apa hubungannya, setelah itulah Roh Kuduslah yang berkuasa Ya, Roh Kudus datang. dan berkuasa turun temurun. Nah, terus Paulus ini menerima buku. Itulah 13 buku itu dari setiap mana? yang digenapi oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut pengikut Kristus. Anda tidak Jadi punya kamu ada Roh Kudus. Ya sudah, Jadi dalam dirimu ada Roh Kudus. saya ada. Ada. Roh Ada. Kudus itu Tuhan. Iya, Tuhan kenapa? Oke. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu, tapi apakah dia perlu memberitahu itu urusan dia. Loh, kenapa ketawa? Kenapa ketawa aneh? Kok kayak anak kecil ya? Kalau nggak bisa terima, nggak apa-apa, Bang Juma. Sekarang kalau saya bersama dengan Bang Handi, oke, Bang Handi ini tahu bahasa Bugis. Setiap saya ditanyai bahasa Bugis, Bang Handi kutanya. Coba ya, orang bertanya kepada saya, Bang Suma, ya paman, apa artinya AJ? Nah, karena ada ahli bahasa Bugis di samping saya, kutanya Bang Handi, arti AJ itu apa? Kaki. Kaki. Tuh. Nah sekarang coba, ini Bang Handi loh. Roh Kudus itu kan Tuhan Maha Tahu. Sekarang ku tanya samamu. Habis itu kau tanya ke Roh Kudusmu ya. Apa artinya sumilang? Coba. Kau tanya Roh Kudusmu. Coba. Buktikan kalau ada Roh Kudus samamu. Coba. Tanya. Tanya Roh Kudusmu sekarang. Apa arti sumilang? Coba. Masa kau dikalah sama Bang Handi? Tuhanmu kok dikalah sama Bang Handi? Yuk. Roh halus. Apa artinya sumilang? Roh halus. Apa artinya sumilang? Nah, coba tanya apa jawabannya sumilang? Menurut Roh Kudus, Roh Tuhan yang Maha Tahu yang ada dalam dirimu itu apa katanya? Bisikin aku. Padahal menurut kitab mereka kalau dia itu beriman, dia itu bisa bicara bahasa-bahasa baru. Nah, coba bisa Bisikin enggak? aku dong. Bisikin aku dong. Roh Kudusmu Itu bilang apa bahasa sama roh, lu? bukan Roh Kudus. Anda salah paham. Di mana di situ ada yang Lebih dikatakan baik bahasa kau roh? sebut Bang Handi kalau begitu. mendengarkan nggak?
Roh Kudusmu itu nggak bisa apa-apa. Lebih hebat Bang Handi berarti daripada Roh Kudusmu. Waduh, parah kamu itu. Padahal Yang pasti Roh Markus Kudus saya tidak akan 16 mengejek-ejek nomor kayak Bang Zuma 15 ini. nomor 16 tanda-tanda orang yang percaya dia bisa mengerti bahasa asing. Parah. Sumilang aja kok nggak tahu. Yang di dalam rohnya Bang Zuma itu apaan saya nggak ngerti. Ya, apa sih? Yang mengaku pada dirinya ada Roh Kudus kan kamu. Karena Roh Bukan Kudus itu saya. sudah jelas lemah lembut. Nah, sekarang coba saya lembutin. Panjang sabar. Hai saudaraku, Dengerin, si dengerin, panjang dengerin. dagu. Dengerin. Coba kau tanya kepada Roh Kudusmu, apa arti Kalau sumilang? tidak mau mendengar Coba. sudah. Kan sudah. Gini, stop dulu. Bro, itu Roh Kudus dalam Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar atau membuat kau bego? Coba jawab. Bang, jangan diladenin, Bang. Coba, enggak aku tanya dulu, jawab serius ini, serius gue nanya nih. Roh Saya Kudus ngomong dalam sama Bang dirimu Zuma itu, yang lain. jawab dulu ini. Roh Kudus dalam dirimu itu membuat kau pintar apa bego? Jawab. Udah jelas-jelas Bonyok, jadi moderator dari bonyok. tadi matiin mikrofon. Menjadi Iya, bonyok. Ini apaan kayak kalian begini? Gak mau dengar Enggak, Roh jawaban. Kudus dalam dirimu membuat kau pintar apa membuat kau bego? Jawab. Enggak, kayak anak kecil lo moderator lo. Ya udah turun. Bentar saya mau ngomong dimatiin Ya mikrofon. udah turun aja. Sekarang Yohan ganti Yohan, silakan Yohan. Sumilang itu artinya menyelam, bedu. Roh Kudusmu itu udah pensiun. Kok Kata apa lagi? Kenapa ya orang-orang yang Ya. masuk dalam TikTok ini ngurus urusan agama? Lagi curhat. Biarin bunda, supaya ada panjang urusannya dikit. Silakan apa mau disampaikan Pak Yohan, silakan. Lanjut Bang. Kalau menurut saya sih, ini ya perdalam aja agama Anda daripada ngurus agama orang lain gitu. Ini kita nggak urusin agamamu, bro. Kita bertanya. Kan agamamu diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok sekarang jadi melempem? Iya terus memang ajaran Tuhan Yesus memang begitu. Ajarkanlah semua bangsa Coba murid. kau ajarkan saya tentang jadikan saya jadi murid Yesus. Coba. Bagaimana caramu jadikan Ya, saya? Kalau abang mau percaya mau terima Yesus dan dibaptis dalam nama Tuhan Ya, Yesus ya, sebelum saya percaya saya harus jadikanlah terima kalian jadi ajarannya murid dong. Tuhan Yesus. Sekarang kau ajarin saya supaya saya terima. Coba. Beritakanlah Ya, kalau- Injil kepada Bang Suma. Ayo silakan. Beritakan Injilmu Kalau kepada Bang- saya. Silakan. Saya mau Kalau dengar. abang mau terima, mau percaya, mau mengimani, terus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, silakan terus kau taat ajarkan ke saya. kebenaran firman-Nya, pasti Anda Silakan akan kau menjadi ajarkan. murid Tuhan Yesus. Silakan kau ajarkan ke saya. Silakan. Saya pingin dengar. Karena apa? Banyak orang-orang yang mau menerima Ya, kenapa kau jadi curhat? dan ada yang tidak ada. Kenapa kau jadi curhat? Beritakanlah Injil. Coba kau beritakan Injilmu ke saya. Pingin dengar. Ya, Injil adalah firman Tuhan. Ya, coba Apa yang kau disampaikan dengarkan. Tuhan Yesus, apa yang Iya, harus beritakan, kita sampaikan. coba beritakan. 1, 2, 3. Karena Yesus adalah Allah. Kenapa Anda bilang Allah? Anda tidak menginjili saya, Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? tertulis dalam mana? Nah, kan? Kau beritakan saya Injil Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? Bang. Ibu Iya. lagi. Gimana ceritanya kau beritakanlah Injil atau beritakanlah kebohongan? Yesus adalah Allah, itu di mana kau? Mana sih agamamu ini? Parah kau. Kau diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Ayo coba beritakan Injilmu ke saya pingin dengar. Yesus di dalam- adalah Allah. ini, Aku di dalam tanya Yesaya- sama di mana itu tertulis? Di dalam Yesaya Yes. Sumilang, mana ada di dalam Yesaya itu Yesus tertulis di situ. Benar-benarlah kau ini ya, Pak. di sini Yesus belum menyatakan namanya. Mama adalah dari nubuat-nubuat mana kau tentang dapat Tuhan. ilmu? Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesaya itu berbicara tentang Yesus? Dari mana? Ilmu dari mana? Bang. Ilmu dari mana? Aku tanya. Makanya jangan terlalu menggunakan logika manusia, Bang. Jadi logika setan mau dipakai? Hah? Bang. Logika Memang monyet. hikmat dari dunia tidak bisa kita Hikmat percaya. apa lagi? Apa itu hikmat? Jadi Apa itu hikmat? teman-teman itu Nasrani janganlah terlalu percaya hikmat-hikmat dari dunia, Bang. Ngomong apa? Percaya aja abang-abang ini mau debat soal seperti ini. Nggak ada Dia jujur enggak nih? Berarti dia jujur enggak nih ya? Berarti Yesus itu sudah ada di perjanjian lama. Iya sudah ada.
Oh, berarti yang berfirman di situ Yesus juga. Iya, Yesus. Oh, berarti yang mau ngambil istri orang itu Yesus juga. Bang. Hah? Mau saya tunjukkan ayatnya? Yang sini. Bentar Bang. Mau saya tunjuk ayatnya, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Buka ayatnya. 2 Samuel 12, 11, 12, Bang. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Itu Yesus, Bang, yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum, Bang. Samuel berapa tadi, Bang? 2 Samuel 11, 12. Diperhalus deh, perot-perot aja, yang kenal lagi. Ya, perot. 2 Samuel 12 ayat 11, 12. Coba kau baca itu. Itu Yesus itu. Yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum. Gimana itu? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Yesus itu yang mau mengadakan adegan perot-perot tempat umum. Ya ini, Bang, saya jelaskan ya. Ini kan berbicara tentang istri-istri Daud ya, Bang. Jadi kenapa banyak orang-orang menjelaskan Alkitab itu tidak menjelaskan secara konteksnya dari keseluruhan Alkitab. Iya. Ditanya apa? Pertanyaan saya, apakah itu Yesus yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum? Bukan. Oh, bukan Yesus. Jadi siapa di situ? Maksudnya siapa? Di sini Yesus Allah berfirman. Oh, iya, berarti berfirmanlah Yesus. Gitu ya. Di situ Tuhan kan Yesus kan? Iya, betul kan? Nah, ya. Berfirmanlah Yesus. Aduh, Pak D diculik lagi. Oh, curang. Diculik lagi. Ayo, Tadi 3, diculik 3, tadi hilang aku tuh. Yohan mengatakan Yesus sudah ada di perjanjian lama. Bagaimana dengan hal tersebut? Akan mengambil istri-istrimu dan akan dibuat seperti itu. Itu firman Yesus juga, Bang Yohan. Iya, tapi kan sudah bertobat, makanya dia dibaptis. Ya. Bertobat nih dulu, ini memang sudah kianu tuh. Tapi kan dibaptis. Bertobat nih, perjanjian baru dibaptis. Jadi sadar nih. Yesus yang memerintahkan membunuh di perjanjian lama. Bunuhlah istrimu jika kau menemukan tidak perawan di malam pertama. Itu Yesus yang perintahkan bunuh. Bang. Di perjanjian lama kan ada Yesus, Bang. Berarti yang berfirman juga Yesus. Katanya Yesus. Dia tadi ngaku Yesus. Berarti Yesus yang memerintahkan istri kalau tidak perawan. Gitu. Dia bahaya nah. Kejam kali Yesus. Gak perawan dibunuh. Bahayanya masih. Ya, ini ada Roy. Pulang ke rumah bapak. Roy, Muslim apa Kristen? Bastian, Roy. Selamat malam, bos-bos. Terutama kau. Malam bos, gimana kabarnya bos? Masih jualan tahu gejrot bos? Ini mau tanya jujur main dulu. Soalnya Wah, kirain mau jualan tahu gejrot di sini. Ya, gimana Om? Kenapa kamu terlalu pandai menghujat Yesus ya, Juma? Ya, menghujat Yesus. Di mana saya hujat? Kapan saya hujat Yesus? Setiap kata-katamu itu loh, kamu jangan nanti kamu ditampar Tuhan saya itu kamu keok. Tuhanmu menampar. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan kok nampar kayak apa preman pasar Gini aja. aja, berikan bukti yang mana yang menghujat, Bro. Yang mana? Gitu aja. Diskusi baik-baik lah, yang mana? Jangan dulu Mana saya hujat? Mana saya hujat? Cuma di mana? Saya ingatkan kamu loh ya. Kamu kalau berdebat itu yang benar. Yang mana yang menghujat? Kasih contoh satu, cepet-cepetan. Kok nampar?
Tuhan nampar. Aku hadir kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkit pada menit kedua. Ayo Roy. Ayo Roy, yang mana yang menghujat? Menghujatnya di mana, Bang? Ayolah, baik-baiklah diskusinya. Bawa data yang mana gitu loh. Oh, yang tadi kali yang mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib itu ya, Roy? Ya, datanya ada kok. Galatia 3:13 gimana? Justru kita yang mengatakan Yesus tidak mati, mereka yang mengajarkan Yesus mati terkutuk. Lucu kan? Kok kita pula yang menghujat? Lucu. Justru di Bible juga itu Yesus diolok-olok loh. Bukan kami yang olok-olok. Bentar, saya mau turun dulu nih. Ternyata akun saya sama dengan yang di laptop, jadi nggak terganggu yang live-nya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salah akun. Salah akun. Kalau di konsep saya, Bang Roy, Yesus itu tidak lahir di kandang binatang. Yesus itu bukan anak binatang. Yesus itu tidak ditampar, tidak ditelanjangin, ya, tidak ditombak, tidak digantung di pohon, dan tidak terkutuk. Itu iman saya. Yesus manusia suci. Yesus utusan Tuhan. Itu iman saya. Nah, sedangkan iman saudara, Yesus orang terkutuk. Yesus tanggung semua dosanya orang Kristen. Yesus digantung di pohon. Yesus ditelanjangin. Yesus ditampar. Yesus diludahin. Yesus ditonjok. Itu imanmu. Kau yang menghujat, bukan saya. Oh, pula yang nuduh saya. Saya memperjuangkan siang malam Yesus tidak disalib. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus manusia suci. Yesus tidak pernah curi keledai. Yesus tidak pernah durhaka sama orang tuanya. Yesus tidak pernah berbohong. Tapi kalian mati-matian. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa curi ayamnya Kristen. Semua dosanya Kristen ditanggung Yesus. Nah, itu hinaan kalian tuh. Kalian yang menghina Yesus, kok bilang pula saya menghina? Kok bilang pula saya menghujat? Yesus dalam imanku, dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah, dia manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, kurang apa lagi? Dia tidak terkutuk. Nah, kalau di Kristen ditanya, Kristen, Roy, kumis tebal, apakah Yesus itu mati digantung? Ya. Apakah Yesus lahir di kandang binatang? Ya. Kan gitu. Apakah Yesus kemudian pernah ditelanjangin? Ya. Nah. Kalau ada tetanggamu curi ayam, Kristen dia, percaya kepada Yesus, apakah dosanya curi ayam ditanggung Yesus? Iya. Kamu ya, kau yang menghina Yesus, kok jadinya aku yang menghina? Makanya kau dicewer sama binimu karena kau sembarangan nuduh orang. Istrinya bilang, kau jangan tuduh-tuduh, Bang Suma itu sedang berjuang untuk mengembalikan derajat Yesus itu sebagai orang yang suci. Sementara kita punya agama menuduh Yesus itu orang terkutuk. Kayaknya dipukul member kepalanya itu pendeta. Makanya jangan kau fitnah. Islam mengembalikan kemudian dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Makanya kamu itu pintar untuk membalik-balik fakta cuma itu aja. Yesus bagi saya tidak mati terkutuk. Siapa yang mati bilang terkutuk atau tidak? Siapa yang bilang dia terkutuk cuma? Galatia nomor 13. Nih, itulah pemahamanmu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi bukan Kristen, menjadi kutuk. Setelah dia mengikuti Kristus. Itu dalilmu. Ngapain kau lari dari dalil? Kenapa kamu hindari dalil kitabmu? Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalil kitabmu. Kalau saya tidak. Yesus adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat.
Kalau di kamu, Yesus adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon. Kok kamu sekarang salahkan saya? Kok bisa kayak gitu? Baca sejarah, baca peristiwa, baca semua apa yang terjadi, itu yang harus kamu pahami. Bukan satu ayat. Boleh kamu ngaku kau hafal semua ayat-ayat, ya, tetapi pemahamanmu itu dangkal cuma. Oke, dangkal, oke. Jadi yang mati terkutuk dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib itu menurutmu siapa? Loh, tetapi bukan jadi Yesus itu yang dimaksud. Maksudnya. Lalu siapa yang dimaksud Kristus di situ? Siapa? Kemanusiaan dia itulah untuk menerima dosa-dosa itu. Aduh, paman. Ini yang kita bahas dari tadi bukan kucing. Yang kita bahas tadi ini manusia. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami apologet Islam di sini justru hadir untuk membantah bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Kalian mempertahankan tidak. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kami Kristen. Kalianlah itu yang menghina dan menghujat Yesus, bukan kami. Kok jadi kami? Kok jadi saya yang tersangka? Gimana sih? Bukan kau tersangka. Siapa yang mau buat kau tersangka? Tadi kau bilang saya menghujat, kau menista. Menghujat dari setiap perkataanmu itu terhadap pribadi Yesus. Itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu manusia suci. Menurut imanmu Yesus itu manusia terkutuk. Tidak, aduh itulah makanya bolak-balik kau di mana? Coba kau baca Galatia 3, baca dulu Galatia 3 nomor 13 coba. Jangan hanya satu ayat kau baca, bro. Baca Galatia 3 nomor 13, biar kau baca 1000 ayat. Kalau yang satu ini jelas mengatakan Yesus dengan jalan menjadi kutuk, kamu kemana? Tetap aja tertulis di situ Yesus menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen. Di mana ada kata-kata menjadi Kristen atau menebus Kristen? Sementara saat itu dia kan belum ada istilah Kristen. Setelah dia naik ke surga baru ada pengikut Kristus, itu disebut Kristen. Gimana kau cuma lalu coba Anda baca di situ. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Ya manusia yang pengikut dia. Yang saat Kristen atau bukan? Yang disebut saat ini Kristen. Nah, itu besar. Aduh. Sudah kau akui bahwa Kristen yang disebut sekarang Kristen, ya samanya itu Cak Ayu. Aduh gimana sih? Terlalu laju kami itu cuma. Loh, saya mengajarkan Anda itu untuk berpikir logis. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk.